Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah mencontohkan juga di dalam surah Qaf yang kaitannya dengan Ar-Rahman, yakni adanya kaum-kaum yang tidak takut sama Ar-Rahman, yang tidak peduli dengan Ar-Rahman, yang tidak sayang dengan Ar-Rahman, tidak segan dengan Ar-Rahman, nggak ada perhatiannya sama Ar-Rahman. Diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Qaf, yakni misalkan di ayat ke-12 dan 13 serta 14 bahwa kaum Nuh, ya, kemudian Ashabur Rasi wa Thamud, kemudian kaum 'Ad, kaum Fir'aun dan kaumnya Lut, kemudian Ashabul Aikah wa kaum Tubba, ya. Mereka adalah contoh-contoh orang-orang dan kaum yang tidak khasyar Rahman, yang tidak takut kepada Ar-Rahman. Kita lanjutkan pembacaan surah Qaf bagian-bagian yang terakhir. Mudah-mudahan kali ini tadabburnya nggak kepanjangan sehingga bisa menyelesaikan surah Qaf. Baik, saudara-saudara semua, sudah siap dengan Al-Qur'annya? Kita mulai dari ayat ke-36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batasha fanaqabu fil bilad hal min mahis. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Walaqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud. Sebentar ya, kita coba lihat ayat 39 dan 40. Ada kemudian dalam tanda petik kewajiban buat kita, perintah dari Allah, seruan dari Ar-Rahman agar kita bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang. Saya mengingatkan diri saya dan teman-teman semua, ayo. Udah belum tuh mempelajari, menghafal, membaca zikir pagi dan petang, zikir pagi dan sore? Bila belum, insya Allah buat teman-teman yang sudah tergabung di PayTrend dan di Miracle, tinggal mengakses saja lewat gadget saudara secara online dan internet kajian-kajian tentang zikir pagi dan sore. Untuk yang tidak tergabung di PayTrend dan Miracle, ahlan wa sahlan. Kami meminta buat teman-teman yang sudah tergabung di PayTrend dan Miracle menjadi jalan buat yang tidak tergabung, tidak mau bergabung, untuk tetap bisa mengakses dengan saudara menjadi fasilitatornya. Wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud. Dan juga kemudian di waktu malam. Ya, perhatikan terjemahnya di layar kaca, perhatikan. Wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud. Ya. Ternyata kita enggak begitu tuh. Tidur aja kita. Boro-boro ingat sama Allah. Hah? Kalau sama masker kita ingat tuh. Tapi sama wudu, ya Allah. Sama zikir sebelum tidur, ya Allah. Sama ingat sholat malam, bodoh. Ya, lanjut ayat 41 ya. Wastami' yawma yunadil munadi min makanin qarib.
yauma yasma'una as-sayhata bil haqq dzalika yaumul khuruj inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a dzalika hasyrun 'alaina yasir nahnu a'lamu bima yaquluna wama anta 'alaihim bijabbar fadzakir bil qur'ani man yakhafu wa'id. Coba lihat lagi terjemahannya ya. Ayat 45. Lihat lagi. Saya ulangi ya. Nahnu a'lamu bima yaquluna wa ma anta 'alaihim bijabbar. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Shadaqallahul 'adzim. Lihat sudah? Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Ingatkan dengan Qur'annya kami ini sesiapa yang mau takut terhadap janji-janjiku, bahwa surga itu benar, neraka itu ada, siksa kubur itu terjadi, hari hisab akan ditegakkan, padang mahsyar itu benar-benar ya, kita akan alami. Nah, kita lihat nih kaitannya misalkan dengan surah dengan Asmaul Husna Ar-Rahman. Surah Al-An'am 155. Al-An'am 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaquhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan inilah kitab, yakni maksudnya inilah Quran gitu. Anzalnahu mubarakun. Yang kami turunkan, yang mana Al-Quran itu mubarakun, terberkati. Jadi jika hidup saudara kurang berkah, nyari rezeki tapi nggak cukup, itu bawaannya. Gaji gede tapi Masya Allah utangnya juga gede. Penghasilan banyak, la ilaha illallah, bebannya juga banyak, kayak kagak ada berkahnya gitu. Banyak makanan nggak ada yang bisa dimakan. Kenapa? Macam-macam deh sebabnya. Ada larangan ini, larangan itu, penyakit itu. Punya rumah gede kayak istana, tapi nggak pada ngumpul orangnya. Berantem melulu orangnya, gersang, kering. Nah, kalau nggak berkah gitu, ya, yang mulu bawaannya bisa jadi ente nggak dekat sama Quran gitu. Kalau kita lihat Quran surah Qaf, surah ke-50 ayat 45, fadzakir bil Quran, maka berikanlah peringatan dengan Quran. Nah, bagaimana kita mau memberi peringatan dengan Quran kalau kita nggak bisa baca, nggak bisa nulis Quran, nggak ngerti kandungannya? Karena itu, buat mendekatkan diri kita kepada Ar-Rahman, ya, salah satu yang harus kita kemudian usahakan betul adalah pahami kitab Allah. Pelajari cara bacanya, cara nulisnya.
Supaya apa? Supaya kita bisa ngikuti dan menjadi orang yang bertakwa. Lalu kemudian kita bisa diberikan rahmat. Turhamun ini adalah bentuk turunan dari rahmat. Supaya kemudian kita bisa merasakan ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa taala, kita pahami kitabnya, ikutin, bertakwa, kemudian diberikan rahmat. Al-Quranul Karim sebagai sumber dari segala sumber petunjuk, bimbingan, rules, peraturan dari Allah pemilik jagat raya ini dengan segala isinya. Tapi ya kita nggak punya perhatian. Makanya saya mendorong diri saya dan teman-teman semua untuk nggak usah malu-malu. Kalau nggak bisa belajar, kalau nggak bisa ngaji, ya belajar ngaji lah. Dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dan seterusnya sampai ya, lam, alif, hamzah ya. Belajar itu nggak masalah. Nanti berkah deh hidup. Tiap hari baca ayatnya, baca teksnya, berulang dan berulang, pelan-pelan. Kemudian ulangi lagi dan ulangi lagi. Bahkan untuk ayat yang sama. Ada nggak aktivitas saudara yang menunjukkan saudara adalah orang-orang yang mau diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Yakni dekat dengan kitabnya, lalu mengikutinya. Ada nggak? Kalau ada coba. Kalau nggak ada coba dilakukan. Kalau ada ya terusin. Supaya kemudian kita juga dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita buka surah An-Nur. Surah An-Nur ini surah cahaya. Yang kalau kita tidak melakukan, kita hilang cahaya ini. Ayat 56. Wa aqimus salata wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kalian semua diberikan rahmat. Ini juga dari Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dua Asmaul Husna yang kata asalnya sama, ini Rahimah. Mengertilah kita ya kan, kenapa hidup kita kayak nggak dikasih rahmat? Bener nggak kita udah menegakkan sholat? Iya, tanya sama diri sendiri aja. Bener nggak kita udah ngeluarin zakat? Coba aja. Udah sama pajak kita berstrategi, sama zakat juga berstrategi pula lagi. Supaya kecil ngeluarin zakatnya. Terus udah bener belum kita taat sama Rasul? Pagi nggak ada duhanya, nggak ada tahajudnya, nggak ada zikirnya. Bagaimana kita disebut sebagai mencintai dan mentaati Rasul? Kemudian kita lihat lagi, ya, ketika pertanyaan kepada siapa rahmat Allah ini diturunkan. Surah Al-A'raf ayat 56 juga. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat sama siapa? Sama yang berbuat baik.
Nah, banyak nggak kebaikan ente? Belum tentu loh orang punya kebaikannya. Ente emang benar kerja, tapi kerja ente kan bukan buat orang. Kerja ente buat diri ente supaya dapat gaji, ya kan? Kalau itu yang terjadi, minal muhsinin bukan. Buat diri ente kok, ente egois. Oh, saya buka usaha ini supaya bisa mempekerjakan orang. Yang benar. Kalau begitu ente minal muhsinin. Tapi, ya tanya aja diri ente. Kalau supaya hidup ente enak, kesebut pengusaha, jadi orang kaya, belum muhsinin. Tapi maaf ya, Inta jadi ente, Inta tuh ente. Inta jadi OB, tapi kemudian dengan OB itu dia muhsinin itu loh. Diseduhin kopi orang lain, sampai melepuk kulitnya. Jadi seduh kopi. Diseduhin kopi, ya kan? Kasih teh manis, dihidangkannya dengan cinta. Beda loh, beda. Muhsin ini. Rahmat Allah dekat. Coba aja lihat orang pada baik sama dia Allah. Iya kan? Di profesi apapun saudara, jadilah minal muhsinin. Jadi ustadz muhsinin bukan? Ya, tanya sama diri sendiri deh. Wa kana bil mu'minina rahima. Al-Ahzab ayat 43. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan kalau mau dapat rahmat Allah juga, kita mesti percaya sama Allah. Percaya apa? Ya banyak deh, percaya rezeki Allah itu ada, gede, banyak, luas, tersedia. Percaya Allah bisa nolong, percaya Allah bisa bayar utang, percaya Allah bisa nyembuhin, percaya Allah bisa nikahin, percaya Allah bisa ngasih anak, percaya Allah bisa ngerumahin, percaya Allah bisa modalin, percaya Allah bisa kemudian ngangkat derajat, percaya sama Allah. Wa kana bil mu'minina rahima. Nanti Allah sayangi kita semua. Alhamdulillah, kita masuk segmen terakhir di kajian kita pada hari ini. Terima kasih sudah yang bergabung di forum Tadabbur Quran. Semoga Allah SWT menjadikan apa-apa yang kita laksanakan diterima oleh Allah dan menjadikan kita adalah minal muhsinin, dari golongan orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Saudara yang dirahmati Allah, saya pengen membacakan lagi hadis yang kemarin sudah kita bacakan agar kita menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berkenan menjauhi Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaqulu rabbukum ya bani Adam tafarraq li'ibadati amla qalbaka ghina. Wahai ibn Adam, anak Adam, wahai manusia, sibukkanlah dirimu untuk beribadah kepadaku. Ya, Allah nyuruh kita nyibukin diri dengan beribadah. Ustaz, iya. Kalau kerja ibadah bukan? Ibadah. Syarat dan ketentuan berlaku. Dagang, bisnis, usaha, ibadah bukan? Masa sholat melulu Ustaz? Dagang, usaha, bisnis, ibadah juga. Sama, syarat dan ketentuan berlaku. Kapan? Ketika usahanya halal, pekerjaannya halal, prosesnya halal, di tempat yang halal, yang baik, pekerjaan dan usaha juga yang baik, modal juga dari yang baik. Nggak lupa sama yang wajib, puasa Ramadan, sholat, zakat. Waktunya sholat. Kalau kerja waktunya sholat nggak sholat, katanya ibadah. Kok waktunya sholat terus aja kerja? Buka dagangan, pakai ada dagangannya. Ketika waktunya sholat datang, break. Kita menujulah tempat-tempat sholat. Ini yang dimaksud dengan syarat dan ketentuan berlaku. Tidak untuk maksiat. Tidak melakukan maksiat.
Ustaz, apa? Kalau sekolah sama kuliah ibadah bukan? Semuanya ibadah sayang. Kalau bismillah. Terus kita niat karena Allah. Ada banyak orang-orang yang sekolah, yang kuliah bukan karena Allah, tapi supaya masa depannya enak. Karena Allah bukan, karena diri situ. Tapi kalau doanya supaya masa depan enak, gak apa-apa, bukan niat itu namanya doa. Ya Allah, saya mau sekolah nih, mau kuliah nih, mudah-mudahan. Nah, kalau udah masuk mudah-mudahan itu bukan wilayah niat, itu wilayah doa, gak apa-apa sampai situ. Tapi ada orang-orang yang kuliah karena apa? Karena sertifikasi. Karena untuk ikut level pimpinan. Yang begini nggak disebut ibadah. Ustaz, apa lagi? Nanya melulu. Hadisnya belum selesai kita baca. Waktu udah dikit lagi. Ya? Dikit lagi Ustaz. Iya, apaan. Nonton RTV ini ibadah bukan? Nah, sama aja kalau ente kayak bismillah, ya jadi tontonan biasa. Bismillah lah. Ya, udah ya, saya terusin. Tafarraq li ibadati. Sibukkanlah dirimu untuk beribadah kepadaku. Amla qalbaka ghina. Aku akan penuhi kemudian hatimu, kehidupanmu dengan kecukupan, kekayaan, ketenangan. Bawaannya kalem, enteng, ringan, mudah, gampang. Kenapa? Karena Allah melihat kita sibuk sama ibadah Allah. Wa amla yadaika rizqa, dan Allah akan penuhi tanganmu, kedua tanganmu dengan rezeki. Ya bna Adam, la tuba'id minni. Jangan kalian menjauh dariku. Amla qalbaka faqra. Nanti aku akan penuhi hatimu dengan kefakiran. Bawaannya kurang melulu. Kering. Gak tahu mau ngapain. Gak ngerti kudu apa. Faqra. Jadi fakir. Wa amla yadaika syughla. Dan nanti kalian akan aku buat sibuk. Kalian kan gak ngurusin aku kan? Aku buat kalian semua, kata Allah begitu. Bahkan gak bisa ngurusin diri kalian sendiri. Ya Allah. Ya Ustadz, ada teman saya sampai gak sempat mandi. Masya Allah. Saking sibuknya. Kagak, dia takut air kayak kucing. Itu mah lain bos. Ya. Mudah-mudahan kita dekat dah ya sama yang Maha Rahman ya. Ini ada satu hadis nih yang saya udah printin. Besok aja dah kita bacanya ya. Hari ini kita doa dulu. Semoga Allah SWT meridhai kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilma nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an mubarakah. Ya Allah, mudah-mudahan Kau tambahin buat kami ilmu yang manfaat, amal yang Kau terima, rezeki yang halal, yang luas, mencukupi, barokah, manfaat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma farrij 'anna humumana. Ya Allah, bebaskan kami dari segala kesulitan kami, kesedihan kami, masalah kami, problem hidup kami. Ighfir lana ya arhamar rahim. Dan ampunilah kami ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Makasih ya. Sampai ketemu lagi besok insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.